untuk menunjukkan itu semua, maka ada satu kaidah. Kalau kaidah ini benar, dan inilah dari kalimat Bismillahirrahmanirrahim, akan muncul kemudian kalimat-kalimat lain sebagai tafsir dari kalimat ini, dan satu dengan yang lainnya akan saling menjelaskan. Indahnya nanti, keterangan di Al-Fatihah, dirinci di Al-Baqarah. Terusannya ada di Ali Imran. Sampai dengan ke An-Nas, indah luar biasa. Dari setiap kalimat, ada yang akan saling menjelaskan. Dan kunci dari semua ini, terletak pada kalimat Allah. Dan ini bahasan terakhir kita. Allah. Makanya saya akhirkan. Baik. Saya bacakan dulu kaidahnya. Kitabnya At-Ta'rifat, karya Imam Al-Jurjani. Ya. Nanti saya bawakan lagi beberapa kitab yang lain. Ini kadang-kadang kitab itu saya hafalkan, cuma kadang-kadang ada sebagian kawan-kawan yang mungkin belum mendapati referensinya, jadi menilai bahwa ini nggak ada nih, pendapat ini nggak ada, dari mana gitu kan? Nah, maka beberapa taklim mungkin saya akan bawa kitab-kitab itu supaya bisa untuk sharing di situ. Kalau ada yang kurang tepat silahkan diluruskan, tidak ada masalah. Saya sih enak saja. Kalau benar salah ya kita katakan itu keliru ya. Kalau misalnya salah sebut nama, ya saya salah sebut nama kemarin, harusnya ini, yang benar ini, bukan ini, ya selesai. Dan tidak harus mempertahankan kesalahan. Ya. Dan juga jangan cari-cari kesalahan, capek nanti. Ya, capek. Guru itu kalau mengajar pasti ada aja salahnya, pasti salah. Tapi yang paling salah adalah murid yang mencari-cari kesalahan guru. Jelas ya? Nah, bikin status dulu, catat dulu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Ismul A'zam. Al-Ismul A'zam, nama yang paling agung, tinggi. A'zam itu isim tafdil dari kata azuma. Azuma, a'zam. Azuma besar. Sigat mubalaghahnya azim, sangat besar. A'zam paling besar, paling agung. Jadi kalau ada yang agung, ini yang paling agung. Kalau ada yang bisa mengangkat, ini yang paling tinggi angkatannya. Kalau ada yang bisa memuliakan, ini yang paling bisa memuliakan pada tingkat yang paling dahsyat. Anda dimuliakan oleh ibu Anda, teman Anda, tetangga Anda, keluarga Anda, masyarakat Anda, maka ada yang lebih dahsyat dalam memuliakan Anda. Inilah dia nanti yang akan kita lihat. Jelas ya? Nah, mari kita lihat Al-Ismul A'zam. Huwal ismul jami' li jami'il asma'. Huwal ismul jami' li jami'il asma'. Al-Ismul A'zam ini adalah nama yang mencakup seluruh nama-nama kemuliaan, nama-nama kebaikan. Jadi kalau ada semua nama baik, puncaknya nama ini. Puncaknya nama yang ini. Ya. Apa nama yang dimaksudkan? Yuk kita lihat. Qila, dikatakan nama Al-Ismul A'zam itu tidak ada yang lain. Wallah, yaitu Allah. 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 Ini. Nama Allah itu disebut dengan nama Al-Ismul A'zam. Ini sepakat orang Arab langsung nyebut A'zam. Nama yang paling tinggi, nama yang paling agung, nama yang paling dahsyat. Al-Ismul Jami' li Jawami' Sifatil Mahmudah li Jami'il Asma'. Nama terbaik, teragung yang mencakup semua nama kebaikan yang pernah ada. Makanya ketika Allah memperkenalkan nama ini, Allah menyebutkan bahwa nama Allah ini memiliki semua sifat-sifat nama-nama kebaikan. Baik namanya ataupun sifatnya. Itu kita temukan di Quran surah ke-7 Al-A'raf ayat 180. Quran surah ke-7 ayat 180. Di halaman 174, posisi paling kiri, baris yang keempat, sebelah atas. Walillahil asma'ul husna fad'uuhu biha. Walillahil asma'ul husna. Walillah, hanya milik Allah. Walillah, hanya milik Allah. Al-asma'ul husna, semua nama-nama yang baik-baik. Di semua nama-nama baik itu terkumpul semua punya Allah. Makanya ketika disebutkan nama Allah itu mencakup semua nama-nama yang baiknya. Di Anda ketika menyebut nama Allah,
ya Allah, Allahumma, ya Allah. Itu sudah mencakup semua nama-nama yang terbaik yang melekat pada Allah Subhanahu wa taala dan sifatnya. Makanya kalau Anda mau memanggil kepada Allah, kata Allah silakan sebut nama Allah secara singkat. Di mana ditemukannya? Boleh Quran surah ke-17 misalnya, ayat ke-110. Ya, Quran surah ke-17 ayat 110. Ya. Halaman 293. Posisi paling kanan di baris yang ke-6. Qulid'u Allah awid'u Rahman ayyamma tad'u falahul asma'ul husna. Qulid'u Allah. Kalau Anda sedang punya masalah, sedang punya persoalan, sedang punya kebutuhan, qulid'u Allah, panggil Allah, sebut, minta. Qulid'u Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, berdoa minta. Atau sebut Ar-Rahman, ya Allah ya Rahman, ya Allah ya Rahman. Atau kalau ingin spesifik, silahkan panggil nama-nama yang Allah miliki sesuai dengan kadar kebutuhan Anda. Semua namanya baik. Misal, Anda butuh rizki, sebut namanya ya Razzaq. Anda sedang belajar, besok mau ujian, belajar supaya dipercepat ilmu, sebut namanya ya Alim. Anda sedang bekerja, ada yang usil, ada yang iseng, ada yang ingin mencelakai Anda, sebut namanya ya Jabbar, ya Malik. Sedang punya banyak masalah, sebut ya Sabar, Sabar, Sabar. Tapi kalau Anda ingin menyebut satu nama yang dengan itu semua masalah Anda tuntas, sebut Allah. Ya Allah, hamba bermunajat kepadamu. Ya Allah, hamba memohon kepadamu. Kalau Anda benar menyebutnya, benar memohonnya, maka demi Allah ada hadis yang langsung disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Langsung disebut oleh Nabi. Jika Anda memanggil Allah dengan namanya yang paling tinggi ini dan benar cara memanggilnya, maka semua permintaan Anda sulit bagi Allah untuk menolaknya. Dikabulkan seketika. Saya bacakan kitabnya, ini halaman 31. Saya hafal ini. Ya, paling kiri di pertengahan. Kitabnya Al-Aqaidah Al-Islamiyah karya Syekh Sayyid Sabiq. Ini kitabnya. Ya. Bismillah. Ismullahil A'zam. Ya, ada yang bisa bahasa Arab? Mau bacakan? Baik, saya bacakan langsung ya. Ismullahil A'zam. Ya. Wa kama anna lillahi hadhil asma falahu ismun a'zam idza du'iya bihi ajaba wa idza su'ila bihi a'ta. Allahu akbar. Dan sebagaimana Anda ketahui bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki nama-nama yang sangat mulia, ya. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Quddus, ya, dan seterusnya. Di balik nama itu ada nama yang paling tinggi. Dan kalau nama paling agung, paling tinggi itu Anda sebut dalam berdoa, idza du'iya bihi ajaba, maka Allah akan langsung mengabulkan. Wa idza su'ila bihi a'fa, dan jika Anda memohon kepada Allah minta dengan nama itu, maka Allah akan memberikan apa yang Anda minta. Ya, mari kita lihat. Ja'a dzikruhu fima yali min ahadits. Kalau Anda tidak percaya, berikut ini saya tampilkan beberapa hadis-hadis, ya, yang mengabadikan kepada kita peristiwa-peristiwa dimaksud dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. An Buraidah radhiyallahu taala anhu qala, hadis pertama dari Buraidah, ya semoga Allah meridai kepada beliau, qala sami'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam rajulan yad'u. Satu kali Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mendengar seorang lelaki sedang berdoa. Lelaki itu berdoa kedengaran oleh Nabi. Ya, apa doanya? Mari kita lihat. Wa huwa yaqulu, dia berkata, Allahumma inni as'aluka bi anni ushhidu annaka antallah la ilaha illa antas samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma ighfirli. Saya baca ke kitab. Bi anni ushhidu annaka antallah la ilaha illa antal ahadus samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar. Dia membaca pertama, usyhidu bi annaka antallah, ya Allah. Perhatikan nih. Saya bersaksi Engkau Allah. Engkau Allah. Engkau Tuhanku ya Allah. Engkau Tuhanku yang memerintahkan aku ya Allah untuk bermohon hanya kepadamu. Aku bersaksi Engkau satu-satunya Tuhan, tidak ada Tuhan yang lain. Aku bersaksi hanya memohon kepadamu, tidak ada syarikat untukmu. Allah disebutkan namanya. Maka apa yang terjadi? Perhatikan. Faqala walladhi nafsi biyadihi laqad sa'alallaha bismihil a'zam alladhi idza du'iya bihi ajab wa idza su'ila bihi a'ta. Allahu akbar. Dalam riwayat orang ini berkata, ya Allah ampuni saya, Allah maghfirli, ya Allah ampuni saya. Maka kata Nabi, perhatikan kalimatnya, kata Nabi, walladhi nafsi biyadi, saya bersumpah karena Allah. Saya bersumpah dengan nama Allah yang menggenggam jiwaku.
Nabi mempertaruhkan jiwanya, ya, mempertaruhkan dirinya dalam genggaman Allah untuk menyampaikan makna yang sangat dalam ini. Ini sumpah nih. Walladzi nafsi biyadi itu sumpah. Ini sumpah tertinggi dari seorang hamba yang menunjukkan kemudian keesaan Allah Subhanahu wa taala. Nabi itu cukup berkata, kata-katanya benar karena sifatnya itu siddiqul amin. Ya, siddiqul amin. Jadi kalau bersumpah ada yang serius di situ, ada yang sangat penting. Saking pentingnya sampai bersumpah. Anda percaya nggak dengan saya? Tidak, sumpah demi Allah yang menggenggam jiwa saya, yang bisa mewafatkan saya kapanpun. Saya bersumpah. Ini hadis bersumber dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, pertanyaan saya, semakin percaya nggak dengan saya? Semakin ya? Ini Nabi yang bersumpah. Maka kata Nabi, apa kata Nabi? Laqad sa'alallaha bismil a'zam. Orang itu tadi telah memohon kepada Allah dengan menyebutkan nama yang paling tinggi. Nama yang paling agung. Alladzi idza du'iya bihi ajab wa idza suhila bihi a'ta. Nama itu kalau disebutkan dalam doa, maka Allah seketika akan menjawab doanya, dan jika dia meminta, maka akan mengabulkan segala permintaannya. Hadisnya sahih. Hadisnya sahih. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa An-Nasa'i wa Ibnu Majah wa qala Al-Munziri qala Syekhuna Abu Al-Hasan Al-Maqdisi wa isnad la mat'ana fihi wa la a'lam annahu ruwiya fi hadha hadits ajwad minhu. Allahu akbar. Hadis ini diriwayatkan oleh para ahli hadis, Abu Daud, At-Tirmidzi, An-Nasa'i, Ibnu Majah, bahkan Al-Imam Al-Munziri mengatakan ini riwayat enggak ada celaknya. Enggak ada celaknya, sahih. Sahih, dan saya tidak melihat riwayat yang lebih baik daripada ini. Ya, hadisnya sahih. Tuh, hadisnya saya tampilkan, riwayatnya saya sampaikan, kitabnya saya tunjukkan, dan manfaatnya kita dapatkan. Allah. Nah, coba pertanyaannya, ini kan kalimat dirangkaikan di situ, Bismillah, Allahnya sudah muncul. Bahkan yang paling dahsyat, Rahman Rahimnya datang. Harusnya kalau sudah Bismillah, sifat Rahman Rahim itu datang. Bismillah, minum, Rahmannya turun, berkah minumannya, dituliskan pahala akhirat dengan Rahimnya. Harusnya begitu. Bismillah, sembuh. Ada keberkahan dalam kesembuhan. Sembuh penyakitnya, dituliskan pahalanya. Istighfar di situ saat sakit ada pahala, segala ada pahala, sembuh. Ada keberkahan dalam sembuhnya. Kalau orang sakit kemudian sembuh, dan sembuhnya ada berkahnya, maka saat sembuh itu, semua hasil dari sakitnya akan mengantarkan dia pada ibadah. Dosa diampuni, begitu sembuh, ibadah dia meningkat. Jadi kalau Anda pernah sakit, Anda istighfar, Anda berdoa, terus sembuh. Nah saat sembuh itu, justru semakin jauh dari Allah. Itu artinya ada yang nggak berkah dalam doa itu.